محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب حديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baik teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya mari sama-sama kita memulai dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nabda halaqatana fi hadhihi al-lailah. Thumma naqra suratul Fatihah, yang dimana yang kita niatkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, yang terkhusus pada saudara-saudara kita yang di Indonesia, Sudan dan Palestina, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya gimana kabar teman-teman? Apakah baik, sehat? Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya teman-teman ya, yang kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak masalah, banyak urusan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang lagi bad mood, yang lagi sedih, yang lagi galau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bahagiakan hati dan pikirannya ya. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut pelajaran kita, materi tajwid dan tahsin kita. Kita belum masuk ke ilmu tajwidnya ya, karena kita perlu ketahui ada yang harus kita, beberapa yang harus kita ketahui teman-teman sebelum kita masuk ke ilmu tajwidnya. Baik, teman-teman, sebelumnya masih ada yang ingat kita terakhir kali membahas apa teman-teman? Boleh bantu jawab, on mic juga boleh, atau ketik di kolom komentar juga boleh. Ada yang boleh bantu ingat sebelumnya kita terakhir di tema apa kemarin tuh ya? Ada yang boleh bantu jawab teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? Kajian kita kemarin 2 pekan yang lalu ya. Jadi sebelumnya juga mohon maaf ya teman-teman ya, belum bisa membersamai karena ada beberapa hal. Jadi biasanya kan saya tuh teman-teman boleh kembali buka catatannya ya. Jadi saya itu kembali mengkonfirmasi kepada teman-teman bahwasanya untuk di setiap malam itu saya nggak bisa teman-teman. Nah makanya saya hanya bisa di malam-malam weekend, yakni malam Ahad dan malam Senin. Karena di malam-malam biasa itu saya belajar teman-teman. Jadi kita tuh harus belajar dan belajar. Bagaimana kita ingin mengajar kalau kita tidak belajar? Apa yang mau kita sampaikan? Seperti itu kan? Ya, baik. Gimana teman-teman? Sudah ada? Ada yang bisa bantu ingatkan?
bantu jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari atau ukhti Farida Ilmiah ya. Ya, ini tentang adab-adab dalam membersamai Al-Quran. Kita sedikit kaji ulang ya. Atau dari ukhtinya langsung boleh baca yang dicatat. Boleh nggak kira-kira? Ukhti Farida Ilmiah. Untuk dibaca biar teman-teman yang lain mendengarkan seperti itu. Boleh? Tafadhol. Sedikit saja nggak apa-apa. Allah. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, memilih waktu dan tempat yang baik. Yang keempat, hadap kitab. Yang kelima, siwak. Yang keenam, membaca isti'adzah atau ta'awudz. Yang ketujuh, membaca basmalah. Yang ke-8, membaca takbir. Yang ke-9, memperindah namanya suara. Yang ke-10, terdapat khusyuk dan menangis. Yang ke-11, mengeraskan bacaan. Cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan katsiran ya telah membacakan poin-poin kemarin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah lanjut kajian pada malam hari ini. Ini sangat menarik teman-teman ya. Kita akan membahas tentang apa ya kira-kira. Nah, di sini insyaallah kita akan bahas yang namanya sebentar. Suara saya terdengar dengan jelas nggak teman-teman? Jelas ya? Nah, baik. Alhamdulillah. Kita akan lanjut insyaallah dengan yang namanya catatan apa? Bab besarnya lahan. Oh, afwan. Lahan itu belum. Kita belum ke situ. Nah, kita akan bahas yang namanya tempo membaca Al-Quran. Nah, ada berapakah tempo dalam membaca Al-Quran, teman-teman? Tempo dalam membaca Al-Quran. Teman-teman boleh banget catat ya, teman-teman. InsyaAllah kita akan mengulang kembali di kajian-kajian berikutnya. Baik, di sini kita akan bahas yang pertama nanti ada kesalahan prinsip, InsyaAllah, dan juga tempo membaca Al-Quran. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu tahu ya teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering orang-orang lain itu menganggap sepele. Nah, perlu kita ketahui ini banyak orang sepele dengan ilmu ini, dengan pelajaran ini. Padahal sangat penting dalam belajar tahsin dan tajwid. Apa itu? Ya tadi yang saya sebutkan, kesalahan prinsip dan membaca Al-Quran. Dan juga tempo dalam membaca Al-Quran. Karena teman-teman, banyak orang ingin cepat khatam saja. Nah, tapi lupa memperbaiki bacaannya ya. Banyak yang ingin suaranya merdu, tapi tajwidnya, panjang pendeknya bahkan, tapi belum juga ataupun makharijul hurufnya, tajwidnya. Contoh, saya contohkan seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu benar. Ini tahsinul Quran, teman-teman, makharijul hurufnya. Ketika mengucapkan a, ia tidak membuka mulutnya. A. Jadi nanti insyaallah kita akan pelajari teman-teman, insyaallah. Jadi a i u. Jadi a i u fathah, maka ketika huruf yang berharokat fathah maka dibuka a. Namun kalau nggak dibuka apa yang terjadi? Jadi dibaca Nah, kebanyakan juga para qori seperti itu ya. Tarik nafas. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, bukan a. Alhamdulillah. Betul nggak teman? Betul banget teman-teman. Nah, pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, dari itu mari insyaallah kita akan perbaiki sama-sama teman-teman ya, insyaallah.
Nah, baik. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah belajar yang dimana tujuan kita membaca Al-Qur'an bukan sekedar selesainya saja, tetapi juga membaca sebagaimana Al-Qur'an diturunkannya. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bagian yang pertama, yakni kesalahan prinsip dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ada berapa aja itu? Ada berapa? Insya Allah kita akan bahas 3. Nah, ini dia teman-teman. Baik, kesalahan prinsip adalah kesalahan yang bisa, yang pertama. Jadi kesalahan prinsip ini bisa mengubah makna ayat. Itu yang pertama. Bisa mengubah makna ayat. Yang kedua, merusak bacaan. Jadi kesalahan prinsip ini bisa mengubah yang namanya mengubah makna ayat. Itu yang pertama, mengubah makna ayat. Yang kedua, merusak bacaan. Dan yang ketiga adalah bahkan bisa fatal jika disengaja. Jadi ada kesalahan, 3 kesalahan utama. Nah, baik, insya Allah kita bahas. Yang pertama, yakni di sini merubah huruf. Jadi kesalahan prinsip yang pertama, yakni merubah huruf. Teman-teman boleh catat ya, teman-teman. Jadi penjelasannya seperti ini, teman-teman. Ini terkadang banyak ya terjadi ketika seseorang yang pertama itu salah makhraj. Kemudian huruf tertukar. Kemudian tidak jelas pengucapannya. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya banyak, teman-teman. Saya sebutkan beberapa aja ya, karena kita nggak bisa lama-lama juga ya. Jadi seperti huruf sin, sin sama so, bis. Kan seperti itu banyak orang yang ketika penyebutannya tidak sesuai. Ya seperti itu teman-teman. Ayatnya insya Allah kita akan baca bareng-bareng nanti ya. Kita akan cek dari mulai surah Al-Baqarah atau nanti juz 30 insya Allah. Seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga huruf za sama za. Jadi orang a'udzu, ada juga ini seperti itu teman-teman. A'udzu. Nah, ini kita akan bahas di mana sih makhorijul huruf yang tepat dari alif ba ta sa jim sampai ya. Nanti insya Allah kita akan mempelajarinya, ataupun teman-teman yang sudah belajar insya Allah kita akan mengulang kembali ya teman-teman. Insya Allah. Ada juga huruf apa lagi teman-teman? Nah saya dulu teman-teman sebelum belajar yang saya nggak bisa bedakan itu adalah huruf H kecil, H besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu seharusnya H kecil teman-teman. H kecil, itu kecil. Kalau H besar gimana? Beda kan teman-teman? Beda. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini saya kasihkan praktek dulu ya, materi dulu. Insya Allah kita akan praktek ke depannya. Seperti itu. Nah kemudian, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan prinsip ini adalah merubah huruf. Nah, dibilang fatal ya tak terlalu gimana ya? Bisa fatal juga kalau mengubah makna teman-teman. Jadi yang pertama tadi merubah huruf. Jadi setiap huruf Al-Quran itu yang pertama punya apa? Tempat keluar berbeda. Nah, huruf-huruf itu berbeda, teman-teman. Kemudian sifatul hurufnya berbeda. Sifat-sifat hurufnya berbeda. Macam sin sama so. So itu tebal, sin itu tipis, teman-teman. Kemudian makna yang berbeda kalau kita bisa salah baca. Nah, seperti itu. Contoh nyatanya apa tadi? Alhamdulillah. Nah harus apa ya, huruf H itu harus keluar dari tengah tenggorokan. Bukan yang di bawah tapi di tengah tenggorokan. Insya Allah kita akan kembali ya belajar atau mengulang kembali mungkin bagi teman-teman yang belum pernah belajar. Insya Allah kita akan belajar. Jadi kalau berubah jadi H, kalau alhamdu kemudian kita bacanya alhamdu itu salah teman-teman. Maknanya dan keindahan bacanya pun juga berubah teman-teman. Nah jadi ilustrasi sederhana seperti ini gambarannya. Nah kalau nama kita salah nih teman-teman, salah dipanggil orang terus menerus, mungkin kita sedih ya kan. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibaca sembarangan? Nah maka dari itu belajar
belajar. Insya Allah kita sama-sama belajar ya teman-teman. Makhorijul huruf itu sangat penting teman-teman ya. Kalau kita, saya pribadi teman-teman, ya memang basic saya bisa lah kori biasa lah teman-teman, nggak terlalu wah lah dibilang kan. Cuman gimana ya, saat itu saya merasa bacaan saya itu paling hebat, paling paten dan sebagainya. Nah, di situ ketika saya belajar sama guru-guru lainnya, di situ banyak salah lagi teman-teman. Memang suara bagus, boleh suara bagus, tapi juga kalau bisa usahakan makhorijul hurufnya juga bagus teman-teman. Itu yang lebih paten lagi. Nah, udah paten suara bagus, tapi apa ya? Coba usahakan bacaan kita juga harus lebih paten lagi seperti itu ya. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana dalilnya Ustaz? Ustaz dia asal ngomong aja pula ya. Tak sesuai dalil. Jadi teman-teman boleh buka di Al-Qur'an surah Al-Muzammil ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, waratil dan tartila. Nah, seperti itu. Kemudian tartil itu apa artinya Ustaz? Tartil itu adalah jelas hurufnya. A. Nah, dibuka. Kalau penyebutan A harus dibuka. Jangan Nah, jadi disitulah letak kesalahan tadi, teman-teman. Karena nggak dibuka. Ketika fathah, mulut harus dibuka. A. Ketika kasrah, mulut harus dibawahi rahangnya. I. Harus jelas, teman-teman. I. Kemudian ketika huruf yang berharokat dhamma harus dimonyongkan. Jadi jangan setengah-setengah. Contoh A, kalau nggak dibuka jadi perlu dilatih lagi ya. Ihdinas, nggak jelas teman-teman. Jadi harus jelas tartil. Jadi jelas hurufnya, benar bacaannya. Jadi juga tenang, nggak terlalu buru-buru teman-teman ya. Seperti itu. Baik, itulah pertama dari teman-teman. Yakni merubah yang namanya huruf. Yang pertama, kesalahan prinsip yang pertama. Kesalahan prinsip yang kedua adalah merubah harokat. Merubah harokat. Baik. Di sini kita akan bahas kesalahan prinsip yang kedua, yakni merubah harokat. Nah harokat, kenapa teman-teman? Harokat tadi saya sebutkan di awal tadi ya. Harokat ini menentukan arti. Contohnya apa? Oke, kita bahas dulu itu. Jadi, apa saja harokat-harokat dalam ilmu tajwid? Ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada fathatain, ada kasrotain, ada dhammatain, ada sukun, dan sebagainya. Jadi tidak boleh asal kita dalam membaca. Karena satu harokat itu bisa mengubah makna total. Contohnya, di sini kalau teman-teman sering baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, an'amta. Di situ teman-teman ya, an'amta, alif, nun, ain, an'am, mim mati dan ta berharokat fathah. Nah, Rob menjadi an'amta. Kalau salah harokat bisa merubah yang namanya makna teman-teman. Atau membaca Robbi atau Robba. Nah, teman-teman mungkin yang awalnya harusnya Robbi, teman-teman baca Robba. Artinya berubah. Jadi makna dalam tahsin, yakni kita belajar yang namanya baris, panjang pendeknya. Jangan pula yang dimana a'udzu billah, A-nya itu pendek malah dipanjangkan. A'udzu billah. Nah, memang kita dengarnya bagus. Cuman kalau apa ya, suaranya merdu misalnya. Cuman kalau bacaannya itu panjang pendeknya tidak diperhatikan, maka agak rancu teman-teman. A'udzu billahi, misalnya gitu. Jadi panjangannya. Kan yang kita belajar ilmu tajwid ini seperti teman-teman yang Masya Allah ya, belajar ilmu tahsin dan tajwid, kita kan agak lain dengar ya teman-teman. Baca apa ini kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman dari mati Allah Subhanahu wa taala, coba lagi-lagi kita perhatikan kembali ya. A I U E O-nya. A I U-nya seperti itu. Hanya
Jadi dalam tahsin kita belajar yang namanya baris. Teman-teman boleh catat, dalam tahsin kita belajar ada 4 hal. Yang pertama baris, yang kedua panjang pendek, yang ketiga wakof, ya, yang keempat irama bacaan. Jadi pesan penting untuk kita semua adalah kadang kita terlalu fokus suara merdu, ya kan? Terlalu fokus nggak masalah kan? Masalah kita untuk suara bagus, tapi coba kita usahakan juga bacaan kita bagus. Jangan pernah bangga dengan bacaan kita, teman-teman. Jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang kita pelajarin. Nah, mungkin kita merasa udah bagus bacaannya, udah merdu. Belajar lagi, teman-teman. Belajar lagi. Belajar. Nah, kadang kita itu terlalu fokus sama suara kita yang merdu. Padahal harokat masih banyak yang salah, panjang pendek masih banyak yang salah. Jujur janggal ya teman-teman ya. Jujur janggal ketika kita suara merdu tapi harokatnya masih banyak yang salah. Jujur janggal ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi dalam Al-Quran yang utama itu bukan merdu dulu teman-teman, tapi benar dulu. Nah seperti itu. Insya Allah kita sama-sama belajar. Nah itulah kesalahan yang kedua, merubah harokat. Yang pertama tadi kesalahan prinsip yang pertama merubah huruf. Kesalahan prinsip yang kedua merubah harokat, dan kesalahan prinsip yang ketiga adalah panjang pendek yang tidak sesuai. Panjang pendek yang tidak sesuai. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan di kesalahan prinsip yang ketiga ini yakni panjang pendek tidak sesuai. Dalam tajwid kira-kira ada berapa materi? Ada 2 harokat ya, ada 4 harokat, ada 6 harokat. Nah, kalau salah panjang pendeknya, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi yang namanya makna bisa berubah. Kemudian juga bacaan jadi tidak indah, ya. Ya seperti tadi, yang seharusnya hanya itu pendek malah dipanjangkan. Nah, yang seharusnya bilahnya itu 2 harokat malah dipanjangkan 6 harokat. Kan nggak indah teman-teman dalam membaca Al-Quran. Kita yang mendengar akan risih mendengarnya. Teman-teman akan merasakan seperti itu. Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya waladhdallin. Waladhdallin. Wajibnya itu 6 teman-teman. Tapi kalau dibaca waladhdallin, pasti kita merasakan risih ketika mendengar bacaan seperti itu. Nah, jadi harus dipanjangkan. Kalau dibaca pendek, maka kaidah tajwidnya menjadi rusak. Atau terlalu panjang tanpa yang namanya aturan juga salah. Nggak boleh panjang kali. Mentang-mentang napas saya panjang ya, terus dipanjangin ya. Ini napasku panjang nih. Nah, jadi dipanjangin. Ya Allah. Nah itu nggak benar teman-teman. Itu salah. Jadi kita belajar ini harus ada prinsip, izin prinsip ya, seperti itu. Jadi ada panduannya juga. Jadi nggak asal-asal kita dalam membaca Al-Quran, bukan seenaknya kita mentang-mentang nafasnya panjang, dipanjangkan. Nah, tidak seperti itu. Nah, bagaimana kalau nafas pendek Ustaz? Dilatih teman-teman, dilatih. Contoh nggak bisa satu nafas, nggak bisa kita baca juga putus-putus, tak bisa teman-teman. Nah seperti itu ya, baik. Jadi ilustrasi yang saya gambarkan, coba bayangkan nih, lampu lalu lintas. Nah lampu lalu lintas, kemudian ketika merah berhenti kan teman-teman ya. Kalau merah masih berhenti. Kalau yang terus itu namanya orang Medan. Orang Medan ya, betul nggak teman-teman? Nah, ada nggak yang di sini orang Medan? Kalau nggak ada ya, cuma saya. Tapi insya Allah kalau saya, ya begitulah kira-kira ya. Jadi kita bayangkan lampu lalu lintas. Ketika merah, ketika kita naik motor atau kereta atau roda 2 lah, ataupun mobil dan sebagainya, kendaraan lah.
Ketika kita ada lalu lintas dan lampu merah, apa yang kita lakukan? Ya kita berhenti. Kalau merah itu berhenti, kalau hijau itu jalan ya, teman-teman ya. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Atau kita berbeda daerah mungkin beda-beda juga mungkin peraturannya enggak ya. Jadi kalau merah itu berhenti, hijau itu jalan. Nah kalau semuanya diterobos, kacau nggak teman-teman? Ya kacau. Contoh, yang seharusnya itu berhenti, malah dia terobos. Apa yang terjadi? Mungkin bisa jadi ketabrakan dan sebagainya. Nah, lalu lintas pun macet, jalanan macet. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi begitu juga dengan tajwid. Semua ada aturannya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang prinsip yang harus kita perbaiki. Yang pertama, merubah huruf. Yang kedua, merubah harokat. Yang ketiga, panjang pendek yang tidak sesuai. Seperti itu. Baik, itulah kita sedikit saja membahas tentang itu. Kesalahan prinsip merubah huruf, merubah harokat, panjang pendek yang tidak sesuai. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tempo. Nah, tempo. Tempo dalam membaca Al-Quran. Ustaz, boleh nggak baca cepat-cepat kali? Dan seperti itu. Kalau nanti akan kita bahas, jadi sedikit cerita lah ya. Sedikit cerita. Jadi ada beberapa hal atau tempo dalam membaca Al-Quran. Nanti kita bahas. Ada tipikal orang ini ketika belajar Al-Quran. Nah, ketika kita belajar ya tak bisalah kita terlalu cepat untuk mengajarkan orang. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya kita mengajarkan orang itu boleh untuk pelan. Atau sedangnya apa ketika mungkin setoran ataupun ya setoran ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dalam sholat ya mengimami orang itu boleh kita sedang. Boleh nggak cepat Ustaz? Boleh. Ketika mungkin dalam murojaah Bismillahirrahmanirrahim wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Qur'an Islam mengajarkan yang namanya keseimbangan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, para ulama membagi tempo. Jadi ini nggak sembarangan ilmu ya teman-teman. Jadi ada memang pakar ulama ya, pakar tentang tajwid, yang dimana mereka para ulama membagi tempo membaca menjadi beberapa yang namanya beberapa tingkatan. Yang pertama, nah seperti di sini. Jadi teman-teman boleh catat yang dimana pertama tahqiqo. Itu pelan. Kemudian yang kedua tadwir itu sedang. Kemudian hadar itu cepat. Mungkin teman-teman udah pernah belajar, kita mengulang kembali. Itu teman-teman yang belum belajar, kita belajar sama-sama. Nah seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga tadi hadar. Saya ulangin. Tahqiq itu pelan yang pertama. Jadi tempo bacaannya itu ada 3. Tempo bacaan yang pertama itu ada tahqiq, yakni pelan. Yang kedua tadwir, yakni sedang. Dan yang ketiga adalah hadar, yakni cepat. Baik, kita jelaskan sedikit. Yang pertama kita bahas tempo bacaan yang pertama, yakni yang dimana pelan ya. Tahqiq adalah membaca yang dimana sangat pelan, kemudian jelas, kemudian hati-hati. Contoh itu biasanya orang yang belajar tahsin ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Nah, seperti itu kira-kira dulu.
Nah, jadi biasanya itu digunakan untuk apa? Untuk para pemula yang belajar tahsin, kemudian menghafal dan sebagainya. Contoh nyatanya apa? Guru tahsin itu biasanya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, setiap huruf diperjelas. Jadi buka alhamdu. Nah, setiap harokatnya ketika fathah maka harus dibuka, ketika kasrah harus dimiringkan atau dikebawahi ya. Rahangnya dikebawahi. Kemudian huruf yang berharokat dhammah maka harus dimunculkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Itu ada apa? Ada tasydid. Nah, apa nama hukumnya Ustaz? Nama hukumnya adalah nabr atau sedikit tekanan. Rabbil Alamin. Tapi ada beberapa hal tertentu yang tidak harus ditekankan. Ada berapa huruf Ustaz yang tidak harus ditekankan? 2 huruf, yakni mim dan nun. Maka itu akan menjadi guna, bukan nabr lagi ataupun nabroh. Nah, itu pertama. Jadi hikmahnya apa? Kadang kita ingin cepat, padahal lidah kita belum benar. Sudah bisa gini. Sudah amin. Nah, cepat, jelas nggak teman-teman? Tak jelas, lidahnya pun tak jelas. Nah, seperti itu. Jadi tak boleh. Jadi tahqiq ini mengajarkan yang namanya sabar dalam membaca Al-Quran ataupun dalam belajar yang namanya Al-Quran. Baik, yang kedua, tadwir. Baik, atau kita bahas sebelum tadwir ya. Yang kedua tadwir. Tadwir, penjelasannya itu adalah tempo yang dimana pertengahan. Dia tidak terlalu pelan kali, dia tidak terlalu cepat kali. Jadi tahan, santai ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi tempo pertengahan dia agak cepat, tapi tajwid tetap dijaga. A'udzubillah, kayak tadi kan pertama pelan tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pelan. Tapi kalau sedangnya mungkin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau cepatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, biasanya tadwir ini digunakan dalam apa teman-teman? Oke, yang pertama murojaah hafalan boleh. Kemudian imam dalam sholat, mengimami orang-orang sholat. Tilawah harian juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu termasuk pelan atau sedang? Teman-teman jawab sendiri. Nah, contohnya apa? Qori membaca lebih cepat, tapi ya mat tetap matnya tetap benar, panjang pendeknya tetap benar, gunanya tetap ada. Tapi ya itu dikatakan 2 harokat nggak Ustaz? Dikatakan, tapi 2 harokat ketukan. Itu kalau lambat seperti ini. A'udzu 2 harokat. Kalau sedang kalau cepat jadi ketukannya juga cepat seperti itu teman-teman ya. Jadi begitulah kalau yang tadwir yang sedang itu adalah membaca dengan sedang tapi juga bacaan harus tetap benar, matnya tetap benar, gunahnya tetap ada. Amma yatasa'alun. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tempo dalam membaca Al-Quran yakni hadar. Apa itu hadar? Cepat. Membaca Al-Quran dengan cepat tanpa mengabaikan kaidah hukum tajwid dan tidak ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Nanti kita pelajari insyaallah. Nah, tempo bacaan hadar. Namun tajwid tetap dijaga. Nah, biasanya dipakai murojaah hafalan yang banyak. Satu hari 30 juz atau 10 juz deh, 10 juz. Nah, itu kan kita kalau biasanya kita mungkin 1 juz itu sekian menit atau sekian jam. Dan targetnya itu selesai